Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai regresi linear berganda yang akan dibawakan oleh saya dan teman-teman. Nama saya Desi Indiana. Saya Ratnasari Pranginangin. Saya Irata Syamawadda. Dan saya Endra Sari. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Seperti apa regresi linear berganda itu? Oke, di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua regresi linear berganda, ketiga kasus pembahasan, keempat hasil. Oke, langsung saja yang pertama pengertiannya. Kiri memiliki arti suatu proses pemikiran yang akan terjadi. Prediksi data mining. Prediksi data mining memiliki pengertian suatu proses pemikiran secara sistematis tentang suatu hal yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Berikutnya, prediksi data mining. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara tepat. Jawaban pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban. Oke, selanjutnya kita akan ke regresi linear. Oke, regresi linear. Pengertian dari regresi linear adalah salah satu cara untuk memprediksi suatu data yang menggambarkan hubungan antara variabel. Regresi linear sendiri memiliki 2 variabel, yaitu variabel pemberi pengaruh atau sebab yang disimbolkan oleh X dan variabel pengaruh atau akibat yang disimbolkan oleh X. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratnasari Pranginangin. Oke, kita akan membahas kelanjutannya, yaitu regresi linear berganda. Yaitu ada mining, formula 1, formula 2. Lalu pengertian dari regresi linear berganda sendiri yaitu persamaan linear dengan banyak variabel X atau pemberi pengaruh bila memiliki N buah variabel pemberi pengaruh. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons Y dengan 2 atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, dan Xn atau X jumlah. Tujuannya yaitu untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktornya X1, X2, X jumlah diketahui. Lalu di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Selanjutnya, formula. Rumus pembentuk persamaan di mana setiap persamaan saling terikat. Nah, di situ kan sudah dijelaskan rumus-rumusnya. Ada F1, F2. Yang formula 2 yaitu rumus bentuk persamaan umum garis regresi. Y sama dengan delta A ditambah delta B X atau Y sama dengan A ditambah delta B X atau Y sama dengan beta 0 ditambah B dikali X ditambah beta 2 dikali 2 ditambah titik-titik ditambah beta K dikali X dikali K. Beta N ditambah beta K dikali X dikali K. Selanjutnya akan
diteruskan oleh teman saya Enja Novitasari. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Langsung ke pembahasan. Misalnya warung ayam sambal ijo adalah wirausaha bisnis rumahan yang bergerak di bidang industri makanan. Memiliki banyak pelanggan dan harus mengantarkan ratusan kotak ayam penyet setiap harinya. Tentunya harus bisa memberikan layanan positif yang memuaskan bagi pelanggannya untuk senantiasa menjaga kredibilitas bisnis. Cara agar tetap bisa menjaga kredibilitas salah satunya yaitu dengan mengantarkan makanan dan minuman secara tepat waktu atau on time. Permasalahan kemudian muncul di setiap hari, sering terjadi fluktuasi jumlah pelanggan. Perkembangan jumlah pelanggan sulit diprediksi seiring berjalannya waktu. Menghadapi kondisi seperti itu, tentu harus cermat dalam mengatur waktu karena bisa berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman. Realitanya, banyak pelanggan yang mulai mengeluhkan layanan pengiriman yang semakin lama semakin sulit untuk konsisten. Pelanggan banyak yang komplain tentang jam pengiriman yang melewati batas waktu maksimal. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memprediksi beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengiriman kepada semua pelanggan, berdasarkan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh seperti jumlah pelanggan dan total jarak tempuh, serta lokasi di mana pelanggan berada dengan memanfaatkan data histori pengiriman harian. Sistem ini dapat melakukan analisa menggunakan metode regresi linier berganda, sehingga dapat menghasilkan persamaan linier yang dapat digunakan sebagai formula untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengiriman orderan ayam penyet sambal ijo tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ira Tasya. Di sini lama waktu pengantaran yang dibutuhkan oleh pengantar makanan ke konsumen di warung ayam penyet sambal ijo. Jadi bisa kita lihat di sini, dia variabel yang dibutuhkan itu ada 3 variabel. Yang pertama itu variabel pemberi pengaruh yang terdiri dari X1 itu makanan, yang X2 itu minuman, yang X3 itu jarak dalam kilometer. Terus untuk variabel terpengaruhnya adalah waktu atau lama pengiriman dengan menggunakan menit dengan satuan Y. Berikut contoh tabel jumlah pesanan. Di sini ada nomor. Nomor ini jumlah datanya, jumlah data kita ada 50. Terus untuk jumlah pesanan di sini yang pertama itu X1, kedua X2, baru jarak itu X3, waktu dalam satuan menit itu Y1, X3 Y, X1 X3, X1 X2 X3. Berikut ini tampilan selanjutnya untuk tabelnya. Di sini ada jumlah dan rata-rata dari keseluruhan tabel datanya. Terus di sini berdasarkan tabel di atas ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yang tidak diketahui variabelnya. Yang pertama itu A, B1, B2, dan B3. Persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan matriks sebagai berikut. Jadi di sini yang pertama itu kita masuk ke matriksnya. Di sini ada N, baru X1, X2, dan X3. Jadi yang ini dia mewakili sebagai A, N, B1 itu sigma X1, baru B2 sigma X2, dan B3 sigma X3. Itu untuk hasilnya dia akan menghasilkan sigma Y
sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X3 kali Y. Jadi dari tabel yang kita dapat dari tabel sebelumnya, di sini bisa kita lihat itu dari penjumlahannya. Hasilnya di sini dia akan masuk ke matriks A. Ini jumlah data, ini jumlah dari sigma X1, ini jumlah dari sigma X2, ini jumlah dari sigma X3. Berikut untuk selanjutnya seperti itu, seperti yang ada di rumus. Baru kita masuk untuk pencarian matriks A0, A1, A2, dan A3. Untuk pencarian matriks A0 itu dia untuk yang pertama ini dia pakai sigma Y. Sigma Y itu berarti jumlah dari data di Y. Dan untuk yang selanjutnya tetap sama. Yang untuk ke matriks 2 yang kolom 2 itu sigma 1 kali Y. Berarti itu penjumlahan dari sigma X1 dikali sigma Y. Untuk selanjutnya A1 sama A2 dan A3 itu penjumlahan tetap sama. Oke, kita masuk ke perhitungan selanjutnya untuk mengetahui determinan dari A. Determinan itu dapat kita lihat dari contoh yang sudah dibuat. Mengikuti garis yang sudah kita buat, di sini ada, berarti dia pengambilan setiap sampel itu ada 4. Untuk selanjutnya, jadi maka diketahui determinan A itu penjumlahannya seluruhnya yang dari sini tadi di perkalian baru dijumlah. Setelah untuk sampai yang ke garis biru ini, dia itu masuk ke pengurangan. Jadi dengan cara yang sama seperti perhitungan determinan A, dapat diperoleh pula determinan A0, A1, A2, dan A3. Jadi ini berikut hasilnya yang sudah kita cari. Selanjutnya, kemudian dapat diperoleh nilai A, B1, B2, dan B3 sebagai berikut. Jadi untuk pencarian nilai A itu sama dengan determinan A0 per determinan A. Di sini udah ada kita cari. Ini udah kita masukkan nilai dari determinan A0 dan nilai dari determinan A. Berikut juga sama diperoleh untuk nilai B1, B2, dan B3. Nah, oke. Maka persamaan regresi dari mini riset ini adalah Y sama dengan 18,65 tambah 2,06 kali X1 tambah 1,88 kali X2 tambah 2,50 kali X3. Ini rumus persamaan regresi ini untuk pencarian nilai data ke-51. Seperti contoh ini. Dari kasus di atas diketahui pesanan 3 makanan, 3 minuman, dan 0,65 km jaraknya. Maka X1-nya itu 3, itu makanan, X2-nya itu 3, minuman, dan X3-nya 0,65, itu jaraknya. Sehingga kita dapat memprediksi lamanya waktu pesanan tiba di rumah pelanggan atau konsumen dengan cara kita masukkan rumus yang ada di persamaan ini. Baru kita masukkan nilainya. Ini X1 kita masukkan nilainya 3. Ini X2 kita masukkan nilainya 3. Dan X3 kita masukkan nilai 0,65. Jadi ini hasilnya. Untuk hasil dari keseluruhannya berarti kita dapat itu 32,0,95 menit. Jadi prediksi waktu yang dibutuhkan dalam pengantaran orderan ayam penyet sambal hijau yang ke-51 yaitu 32,095 menit.
Jadi dari pengetahuan yang kita peroleh, pelanggan ke-51 memesan makanan 3, minuman 3, dan jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke rumah pelanggan tersebut sekitar 0,65 km dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 32,095 menit. Sekian. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kami dan kita semua. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.